Oke baik, kita jumpa lagi di Peri Dunia Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani ya, semoga semangat tuh bertani, sehat selalu ya, dan terus memikirkan ke depan sahabat tani. Oke sahabat tani, saya baru sampai 5 menit rencana saya mau melakukan pengutipan kopi ya. Ini sarung tangan sudah standby. Oke. Namun sayang disayang, begitu tiba saya sampai ke ladang, ke kebun kopi kita ini, mau saya panen dah datang hujan sahabat tani. Berarti ya kita nggak bisa buat kegiatan apa-apa sahabat tani, karena di kami ini yang di MDPL ini 1200 nih dinginnya luar biasa sahabat tani. Jadi kalau daerah pegunungan ini kalau nahan badan kita dari hujan nggak sanggup sahabat tani, karena dinginnya sampai ke tulang ya. Oke sahabat tani, jadi untuk mengisi kekosongan saya daripada nggak ada kegiatan ya, jadi saya batalkan mengutip kopinya hari ini sahabat tani karena hujan. Jadi saya punya kesempatan besar ya untuk membahas pertanyaan dan atau sepil dari sahabat tani kita mengenai tentang bertani kopi Arabica. Oke sahabat tani, ini yang saya catat untuk satu hari ini ada 4 yang akan saya bahas sahabat tani ya. Jadi kalau di pembukuan itu ada sekitar hampir 350 pertanyaan yang belum siap saya bahas sahabat tani. Allahu Akbar, subhanallah. Dan jujur ya, dari situ saya bisa tahu berarti petani kopi Arabica masih ada. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa antusias dan rasa yakin petani kopi Arabica masih kuat luar biasa. Dan yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan serta request dari sahabat tani ini salah satu penyemangat saya ya, karena saya sudah hampir habis ide ya untuk membuat konten video tentang kopi Arabica ini. Oke sahabat tani, kita akan awali pertanyaan pertama dari sahabat tani kita ya. Pak, apakah pupuk Posca ini Pak bagus? Ini pertanyaan yang sangat singkat sekali. Apakah pupuk Posca itu bagus? Oke, jadi begini sahabat tani. Pupuk Posca ini yang bilang nggak bagus siapa? Nah, jadi begini juga sahabat tani, banyak petani-petani kita menganggap pupuk Posca itu murah. Padahal sahabat tani ya, pupuk Posca itu sangat bagus dan sangat baik untuk tanaman, dan kandungannya normal sahabat tani ya. Beberapa bulan yang lalu kita ada mengikuti pertemuan dengan utusan dari PT Posca Indonesia, yang dimana di saat itu lagi merajalela pupuk Posca palsu sahabat tani ya. Nah, jadi di saat itu kita duduk rapat, kita sharing bersama mereka, tim dari PT Posca Indonesia. Mereka menyatakan bahwa Posca ada yang palsu. Nah, itu di tahun lalu ya. Nah, tapi sekarang Posca palsu itu sudah disegel, sudah ditangkap pelakunya sahabat tani. Nah, jadi mungkin ada sahabat tani yang terjebak sama pupuk palsu ya. Makanya ada sebagian nanti tuh bilang, mana ada Posca saya pakai bukannya makin subur tanaman, malahan biasa-biasa aja, gak ada perubahan. Jadi segala pertanyaan para petani kita sudah kami tanyakan langsung kepada tim utusan dari PT Posca Indonesia. Pupuk Posca ini begini sahabat tani ceritanya. Pupuk Posca ini murah, kenapa? Karena subsidi ya, dapat subsidi dan pemotongan dari pemerintah. Pupuk Posca ini diberi oleh pemerintah kepada rakyat yang tidak mampu ya, atau dalam bentuk bantuan. Dan pada dasarnya pupuk Posca ini tidak boleh diperjualbelikan, karena ini memang khusus bantuan untuk orang-orang yang tidak mampu sahabat tani. Nah, namun saat ini fenomena kita saat ini sahabat tani, kita tengok ya, bukan saja orang di bawah itu yang beli, tapi malahan orang kaya juga banyak beli sahabat tani. Buktinya di kampung kita ini sahabat tani ya, yang bertani tomat, bertani kentang, bertani bawang, cabai dan lainnya, masih banyak kok yang pakai Posca. Nah, berarti sudah jelas bahwa pupuk Posca memang cocok dan terbaik bagi kita yang minim anggaran sahabat tani. Nah, jadi sama kayak kita ibaratkan sahabat tani, seperti kita belanja online ya, entah di aplikasi apalah, seperti online ya. Maaf saya tidak mau menyebut karena ya takut nanti pelanggaran ya kan. Nah,
Misalnya kalau kita belanja online kan sudah pasti nanti sekali-sekali kita dapat promo diskon, dapat potongan harga, kan gitu. Barang mahal menjadi murah, gitu. Apakah itu sudah kita kategorikan barang murah itu sudah nggak bagus? Belum tentu kan? Nah, kenapa? Karena sudah dipromosikan, sudah dapat diskon oleh pihak aplikasi, jadi harga yang mahal tadi menjadi murah. Nah, dan begitu kan? Nah, berarti belum tentu barang asli harga murah itu kita anggap palsu. Dan belum tentu juga sebaliknya ya, yang palsu kita anggap juga asli. Nah, belum tentu juga sahabat tani. Nah, jadi ini kita kembali ke cerita pupuk Posca. Pupuk Posca sudah sering saya pakai. Dari dulu hingga sekarang saya pakai, bukan hanya saya saja, bahkan penyuluh pertanian, bahkan maestro kopi, bahkan pakar-pakar kopi ya memakai itu. Kenapa? Ya pertama, harga lebih irit. Yang kedua, kandungannya sama, ya kan? Yang ketiga, reaksinya juga sama sahabat tani. Ini dari penelitian kita lakukan. Baik NPK Indonesia, NPK Rusia, walaupun sama-sama NPK, namun punya kelebihannya. Ya, kelebihannya apa? Ya, persennya ya sahabat tani ya. Jadi pada intinya kalau persennya lebih tinggi ya sudah pasti lebih bagus ya, begitu sahabat tani ya. Namun bukan berarti dikategorikan Posca itu nggak bagus. Nah, jangan kita salah artikan sahabat tani. Jadi pupuk Posca bagus untuk tanaman. Apalagi untuk tanaman kopi. Loh, mana buktinya Pak? Saya rutin kok pakai sahabat tani. Saya rutin pakai. Nah, karena kita saat ini kan kita kan ya namanya manusia mencari mana yang harganya mampu dengan kantong kita sahabat tani ya kan. Nggak mungkin kita harus ikuti orang-orang yang banyak duit atau banyak uangnya atau banyak anggaran. Nah, itu kita nggak sanggup bersaing sahabat tani. Tapi setelah saya teliti sebenarnya di tanaman kopi ini bukan pupuknya yang nomor satu sahabat, tapi pemangkasannya itu. Kalau pemangkasannya benar, dikasih pupuk apa saja tetap buahnya banyak sahabat tani. Coba saja kok nggak percaya ya, coba saja. Coba barangkali di tempat sahabat tani yang tanaman kopinya tidak pernah dipupuk, cuma hanya lakukan pemangkasan saja tapi nggak pernah dipupuk, buktinya ada buah nggak sahabat tani? Ada kan? Nah, nggak banyak, sedikit pasti ada sahabat tani. Di situ menjadi tanda bahwa sebenarnya tanaman kopi ini kalau kita pupuk pun dia berbuah banyak, kalau nggak dipupuk juga masih ada berbuah sahabat tani. Nah, kuncinya apa Pak? Kuncinya satu, kayak saya bilang tadi, pemangkasan sahabat tani. Loh, kalau pupuk tadi Pak macam mana? Ya kalau memang mampu beli yang mahal ya silahkan beli yang mahal-mahal ya. Tapi bagi yang nggak mampu silahkan beli Posca, nggak ada masalah sahabat tani ya. Nah, mungkin ada yang mampu beli mungkin ada yang kebunnya lebar luas 3 hektar, jadi kita beli pupuk mahal. Berapa ton itu dan berapa sudah habis biayanya? Kalau Posca tadi kalau kita punya lahan 1 hektar saja ya lebih kurang ya paling 10-an 1 ton ya kan, atau 20-an. Nah, tapi kalau kita beli pupuk mahal ya gak kurang gak lebih di atas 40-an. Pertanyaannya, kalau pemangkasnya udah benar bolehlah, tapi kalau nggak benar macam mana sahabat tani? Kalau pemangkasannya salah macam mana? Siapa yang rugi ya kan? Jadi tim dari Posca Indonesia juga menyatakan ini pupuk Posca ini ya paling relevan dan paling efisien bagi yang lahannya luas. Nah, bukan lahan yang seranti 2 ranti atau setengah hektar ya sahabat tani ya. Nah, ini bagi yang lahannya di atas 1 hektar sahabat tani. Dengan Posca tadi lebih efisien ya kan. Jadi pupuk Posca yang diciptakan oleh pemerintah kita, pemerintah dalam negeri atau Indonesia ya sahabat tadi ya, memang diciptakan untuk khusus pada masyarakatnya sendiri, artinya pada negaranya sendiri. Coba sahabat tadi kalau ragu tidak percaya, kenapa kok harga NPK Rusia lebih mahal daripada Posca? Nah, perlu sahabat tani tahu ya, NPK Rusia kalau di negara Rusia itu sendiri sangat murah. Itu termasuk pupuk bersubsidi sahabat tani ya. Ya wajar, karena itu negaranya sendiri. Sudah pasti yang namanya negara ingin memajukan bangsanya sendiri, baik dalam segi pertanian, baik dalam segi apapun itu ya sahabat tani. Begitu juga di Indonesia. Di Indonesia nama pupuknya Posca. Kenapa murah? Nah, jadi banyak orang menganggap jangan beli Posca. Kenapa? Biasa pupuk murah itu nggak ada kualitas.
dinilai tidak baik, dinilai pupuk yang sangat buruk ya. Nah, padahal salah sahabat tani ya. Seandainya negara Rusia kekurangan pupuk, akhirnya membeli Posca di Indonesia. Ini misalnya Poscanya ini tidak subsidi misalnya, pasti boleh jadi juga harganya sama sedemikian rupa, bisa 600.000, bisa 700, bisa 800.000 sahabat tani. Apalagi biaya cukai, pajak dan lain-lain. Oke. Nah, jadi sebenarnya pada dasarnya patokannya kalau khusus nih di berkebun kopi, sahabat tani tak perlu fokus sama pupuk mahal. Karena kalaupun sahabat tani fokus sama pupuk mahal, pemangkasannya nggak benar, aduh, sakit kepala sahabat tani. Karena ada juga kemarin itu klien kita udah kita lakukan penyelidikan, kurang apa ya, dia pakai pupuk NPK Bas. Pada saat itu harga NPK Bas dan NPK Mutiara kan sempat naik ya, saking mahalnya sampai 900 satu sak, sampai ada 1 juta satu sak ya. Kok sekarang kan sudah mulai nurun ya harga pupuk mahal tadi, tapi masih terbilang kok kayak petani kayak kita mahal sahabat tani. Tapi apa yang terjadi sahabat tani, setelah ia lakukan semua pemupukan yang serba mahal harganya tadi, hasilnya jong ya, hasilnya jong, nggak dapat apa-apa. Yang ada subur daunnya, cabangnya, rantingnya, batangnya makin gede, makin sehat, tapi buahnya tidak ada. Nah, itu menjadi bukti bahwa tidak terlalu penting kalau kita bertani kopi itu mestinya pupuk harus super, harus berkelas, berkualitas. Itu nggak penting. Itu yang ragu memakai Posca, jangan ragu lagi, pakai saja. Jangan terkecoh dan tergiur sama pupuk luaran yang terkenal mahal ya. Jadi untuk bertani kopi ini mudah sahabat tani ya, tidak susah, tidak repot-repot, asal tahu aja cara pemangkasan dan perawatan. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Pak, pemupukan kopi dalam 1 tahun berapa kali? Dalam 1 tahun lebih baik, lebih normal, lebih bagusnya 2 kali sahabat tani. 2 kali lebih bagus ya. Nah, bagaimana Pak kalau saya nggak punya anggaran? Ya cuma sekali Pak pemupukan dalam setahun, macam mana? Nah, itu tadi sahabat tani, kan bertani kopi ini kan mudah ya, asal kita tahu mangkas dan perawatannya, nggak dipupuk masih berbuah deh sahabat tani. Nah, jadi hoax kalau ada yang bilang kopi kok nggak dipupuk nggak bakal berbuah, 1 biji pun nggak bakal keluar, itu bohong, nggak ada ya. Tetap dia berbuah selama unsur hara tanahnya bagus, kesuburannya masih ada ya kan, tetap berbuah. Jadi kalau memang anggaran kita nggak cukup, ya lebih baik 1 kali dalam setahun. Yang penting sahabat tani jaga terus pemangkasannya, perawatannya terus dilanjutkan. Nah, kayak tadi saya bilang, semenjak saya pengonten, saya nggak terlalu fokus sekali sama yang namanya pupuk harus bermerek terkenal, harus bermerek ini, bermerek itu. Nah, karena itu bukan penentu sahabat tani. Saya sendiri kalau sudah bergabung sama Maestro Kopi kita ini ya, sering saya bertanya jawab, Pak, begitu banyak nih Pak orang menawarkan pupuk ini, pupuk itu, katanya pupuk mahal itu kualitasnya lebih jamin daripada pupuk murah, katanya gitu ya. Apa kata Maestro Kopi kita? Sebenarnya kopi lebih bagus jangan dipupuk saja sebenarnya. Jadi ya biarkan dia makan yang alami, artinya dari tanaman untuk tanaman. Jadi kan tanaman kopi ini kan ada daunnya tuh, daunnya ranting-ranting ya, buka-buka pemangkasannya kan, tunas-tunas yang kita ambil tadi kan jatuh ke bawah kopi, jadi otomatis itu menjadi makanan alami. Nah, itu malahan jawaban dari Maestro Kopi kita. Maka Maestro Kopi kita itu tidak mau ambil pusing. Artinya apa? Pupuk kimia ini kalau kita turutin sekali mesti harga mahal, lama-lama dilema. Dilemanya di mana? Dilemanya ya kalau panennya sesuai harapan, sempat gagal panen, buahnya kurang, pupuknya udah mahal-mahal kita beli. Yo, yang depresi siapa? Ya kita sebagai petani. Jadi lama-lama kita mengeluh, putus asa tuh, merasa udahlah, ribet jadi petani kopi. Nah, padahal anjurannya nggak seperti itu, padahal ilmunya nggak seperti itu, padahal caranya sangat gampang dan mudah sahabat tani. Inilah makanya asik menjadi petani kopi. Jadi sahabat tani, pemupukan kopi ini dalam 1 tahun berapa kali ini tadi ya, bisa 2 kali, bisa 1 kali. Takarannya macam mana? Takarannya nggak perlu banyak loh sahabat tani, nggak perlu. Untuk pemupukan dalam perbatang itu tidak harus 1 kilo sahabat tani ya. Tanaman kopi malahan paling benci itu kalau pupuknya berlebihan sahabat tani. Artinya apa? Cukup hanya merangsangkan aja sahabat tani. Kenapa harus cukup merangsangkan Pak? Ini ya kelebihan tanaman kopi.
biarpun dalam keadaan semak, berrumputan, biarpun dalam keadaan nggak diurus, masih mampu dia bertahan hidup sahabat tani. Masih mampu berbuah, nggak banyak sedikit ada. Mending ya kan daripada nggak ada ya kan. Nah, jadi sahabat tani untuk perbatangnya itu ya tergantung dari usia. Nanti akan saya jelaskan, akan saya spill ya. Karena itu menjelaskannya panjang sahabat tani. Oke, nantikanlah pokoknya saya akan terus bagikan info bermanfaat. Inilah mudahnya menjadi petani kopi, tidak seperti petani sawit ya. Petani sawit itu makanannya wah, pupuknya tuh lebih baik harus lengkap. Jadi kalau kurang itu rasanya ada saja yang kurang dari bobot buah sawit. Loh, dari mana tahu saya Pak Peri? Karena saya mantannya ya, mantan petani sawit sebelum terjun ke dunia kopi sahabat tani. Jadi saya nggak sanggup lagi di perkebunan sawit, saya jual kebun itu semua, saya ambil lahan kopi. Ternyata ya alhamdulillah lebih mudah mencari uang di bertani kopi sahabat tani. Oke, apakah bibit di bawah pohon bagus untuk bibit Pak Peri? Nah, ini harus saya angkat dalam bentuk konten sahabat tani ya. Ini karena ini bukan persoalan mudah nih sahabat tani. Karena banyak kejadian pro kontra mengenai ini. Jadi akan saya lakukan dulu penelitian, akan saya sharing dulu sama maestro kopi kita, suhu kopi kita. Di antara mereka berapa banyak dukungan yang akan kita dapati kan gitu ya. Apakah banyak yang mendukung bahwa bibit di bawah pohon bagus, ataukah yang banyak mendukung bahwa bibit yang ada di bawah pohon kopi nggak bagus kan gitu ya. Nah, jadi karena beliau itu mereka itu orang berpengalaman, makanya saya mesti sharing dulu dan bertanya jawab dulu pada mereka, lalu saya bagikan. Seperti saya bilang pada sahabat tani, saya nggak mau asal-asal bagi ilmu ya, apalagi saya cuma mengambil dari pengalaman sendiri. Itu kan belum tentu lengkap ya. Jadi kita harus mengambil pengalaman dari maestro juga. Nah, jadi kita kolaborasi, kita satukan, baru kita cerna bagaimana kan gitu ya sahabat tani ya. Oke, dan ada lagi pertanyaan kelebihan tim-tim dan kekurangan. Oke, nanti akan kita bahas. Nah, ini perlu turun ke lapangan kita ini sahabat tani ya. Akan saya perhatikan di lapangan ya, tim-tim dan kekurangannya. Oke sahabat tani, yang belum dapat saya jawab ya nanti akan saya bentuk dalam konten sahabat tani ya. Jadi yang sudah saya jawab ini ya mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat tani ya. Maklum ya, kita sambil duduk nunggu pohon kopinya nggak basah lagi baru enak kita ngutip sahabat tani. Nah, jadi ini kayaknya udah waktunya saya mengutip sahabat tani karena cuaca sudah cerah. Di sini sebentar-bentar hujan sahabat tani. Jadi kalau kita lalai sedikit udah nggak dapat ngutip kopi. Kalau dibiarin pun nanti rontok buah kopi ya kan. Itu makin malas kita ngutip sahabat tani. Oke sahabat tani, sekian dulu ya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih yang sudah banyak mendukung ya, mensupport. Dan saya pun masih percaya bahwa petani kopi Arabica tidak hanya di Gayo yang ada, tapi di Pulau Jawa dan di pulau lainnya masih ada. Akan tetap terus saya bagikan ke sahabat tani. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.